Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina asyami fi syahri Ramadan wa zakatal fitr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yaumina hadza illa yaumil ba'si wa nahda amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayangnya sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima dan dilipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan para penerusnya, dan semoga kita bisa mengikuti laku lampah orang yang mengikuti laku lampahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat religi, para shaimin dan shaimat, setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, tentu ada satu hal lagi yang mengiringi itu. Setelah kita melaksanakan puasa, tentu ada satu hal lagi yang harus kita lakukan, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa kita harus, bahkan agama kita mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah? Hikmahnya adalah ketika kita berpuasa di siang hari, kita merasakan lapar, haus, capek, ngantuk, dan lain sebagainya. Tentu di sanalah akan timbul pikiran. Bayangkan saja, kita yang puasa sebulan hanya lapar di siang hari, hanya haus di siang hari, hanya letih lesu di siang hari. Itu hanya sebulan. Bayangkan dalam pikiran kita, ada saudara-saudara kita yang menahan lapar. Kadang-kadang tidak hanya siang, kadang malam. Bahkan tidak hanya sebulan, bahkan berbulan-bulan. Nah, maka timbullah di sana, di pikiran kita, rasa sosial. Bagaimana saudara-saudara saya ini bisa merasakan yang namanya kenyang? Nah, untuk merealisasikan rasa sosial kita itu adalah bentuknya dalam zakat fitrah itu. Artinya, agama mengajarkan kita kepekaan sosial melalui puasa. Dengan puasa kita akan berpikir, lapar aja sebulan sudah begitu capeknya, bagaimana saudara kita yang lapar berbulan-bulan. Bahkan Nabi pun memperingatkan kepada kita, bulan suci Ramadan itu tergantung di awang-awang, belum akan bisa menembus langit sebelum orang-orang yang berpuasa di dalamnya melaksanakan kewajiban, yaitu berupa membayar zakat fitrah. Artinya bisa kita ambil, bisa kita garis bawahi, percuma orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi dia tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah setelahnya. Sedangkan untuk teknisnya membayar zakat fitrah, para ulama-ulama fikih telah memberikan batasan-batasan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Di antara syaratnya adalah, ya tentu saja yang berkewajiban bayar zakat fitrah adalah orang Islam. Yang kedua adalah setelah terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Dan yang ketiga, ada kelebihan untuk dia dan keluarganya pada hari raya dan pada malam hari raya.
Nah, bagaimana cara membayar zakat fitrah? Ukurannya berapa? Kalau di dalam literatur beberapa kitab fikih itu berbicara satu sok. Satu sok ini kan banyak sekali penafsiran melalui para ulama fikih. Apalagi kalau di antara para mazhab. Tetapi kita ambil di sini yang lebih ringkas, lebih mudahnya, satu sok menurut kemupakatan ulama-ulama kita, khususnya yang secara formalitas seperti Basnas, Las, itu satu sok itu sama dengan ukuran yaitu 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Sekalipun mungkin ada teman-teman yang memberikan kehati-hatian, jangan 2,5 lah, kasihlah 2,7. Walaupun sebenarnya 2,5 itu menurut para ulama-ulama itu adalah standar juga untuk kehati-hatian kita dalam membayar zakat fitrah. Kemudian kemana menyerukan zakat fitrah? Al-Quran telah mengajarkan memberikan zakat fitrah itu kepada 8 golongan. Tentu di sini tidak akan kita bahas semua satu persatu, tetapi secara umum di tempat wilayah kita membayarkan zakat fitrah itu biasanya kepada para fuqara atau masakin. Jarang-jarang mungkin gorim, mu'alaf, ibnu sabil, fisabilillah, mungkin jarang-jarang. Tetapi kebiasaan kita dan umumnya di daerah kita kebanyakan memberikan zakat fitrah itu kepada para fakir dan kepada para orang-orang miskin. Orang fakir artinya orang-orang yang sama sekali hampir tidak punya usaha. Sementara orang miskin itu punya usaha tetapi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya, maka itu juga berhak untuk mendapatkan atau mustahik daripada zakat fitrah. Kemudian memberikan zakat fitrah ini boleh diberikan setelah masuk awal Ramadan, dan batas maksimal mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah bisa kita bagi secara spesifik. Bisa dikatakan orang yang kena atau wajib menzakat fitrah tadi disebutkan adalah pertama orang Islam. Nah, orang Islam ini bisa terperinci lagi. Ada orang Islam yang katakanlah tidak kena wajib zakat fitrah. Misalnya begini. Ada orang Islam tapi dia meninggal pada tanggal 29 Ramadan. Nah, maka orang yang meninggal pada tanggal 29 Ramadan itu tidak kena wajib zakat fitrah karena dia tidak menemukan malam 1 Syawal. Tapi kalau ada orang meninggal, orang Islam meninggal setelah masuk maghrib ghurub syamsi, maka dia ahli warisnya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah sekalipun dia meninggal. Ada bayi yang lahir tanggal 29 Ramadan, berarti bayi ini kalau panjang umur dia akan menemukan yang namanya malam 1 Syawal, maka bayi ini dia sudah kena wajib zakat fitrah. Siapa yang mengeluarkan? Ya tentu saja adalah ayahandanya. Adapun ada bayi yang lahir setelah ghurub syamsi, terbenam matahari, malam 1 Syawal, maka bayi ini tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Pada intinya, idraku juz'in min Ramadan wa idraku juz'in min Syawal, maka orang ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sementara untuk niat, untuk lapas niat mengeluarkan zakat fitrah adalah kalau dari diri sendiri ya bisa nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhonillahi ta'ala. Kalau dia mengeluarkan zakat untuk istrinya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhonillahi ta'ala. Kalau ada untuk anaknya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, disebutkan namanya fardhon lillahi ta'ala, itu lapas. Kalau niatnya, niat dalam hati saya mengeluarkan zakat fitrah untuk saya pribadi
atau untuk istri saya atau untuk anak-anak saya yang bernama paradon lillahi ta'ala. Itulah sedikit tentang pembayaran atau teknis zakat fitrah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami haturkan mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.